pada hari ini tanggal 6 Mei sedang berada di sekolah SLB Negeri Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Bagaimana program-program daripada sekolah SLB ini? Mari kita langsung bisa ingin keterangan dari kepala sekolahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari media dengan beberapa media, Bung Ipay yaitu dari media liputan 6kom, juga Bung Haris sebagai kameramen dari Kaliber News, Bu Nova dari Jejak Kriminal, dan saya sendiri dari Opini Publik News. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini saya bisa langsung bertemu dan bertatap muka dengan Bu Hajah Nina, Bu Hajah Nia ya, dengan Bu Hajah Nia selaku kepala sekolah SLB Negeri ya Bu ya, di Kabupaten Garut ini. Juga di sampingnya ada Ibu siapa Bu? Ibu Dewi ya, selaku kurikulum. Oke, selaku kurikulum. Juga di samping sebelah kanannya Ibu Rizka sebagai kesiswaan. Oke. Kami kesini hanya ingin berbincang-bincang yaitu terkait dengan jumlah siswa, Bu. Jumlah siswa yang berada di sekolah SLB Negeri ini tahun 2025-2026 mencakup berapa siswa, Bu? Ada 263 dengan yang kemarin sudah meninggal. Ada yang meninggal. 263. Ya, itu tersebar. Jadi tidak hanya di sini fokusnya, karena ini merupakan induk. Kami ini memiliki unit layanan disabilitas di 9 titik. Di setiap kecamatan itu, Bu? Tidak setiap kecamatan, kebetulan kecamatan yang mengajukan saja. Jadi ada di Manggung, di Limbangan, di Cisompet, Bunggulang, Cilawu, Sukaresmi, Sukawati, Cibatu. Ini kenapa begini? Karena residu ada di sini, jadi 9 di sini. Kenapa begini? Karena kami itu dikirim tenaga P3K ke sini, alhamdulillah. Jadi dengan tenaga P3K ini punya tenaga untuk melayani lebih banyak, tapi dengan keterbatasan tempat. Kalau di sini terlalu jauh, kalau mereka ke sini gitu ya, anak-anaknya, dan tidak ada tidak ada asrama juga. Ya, dengan penempatan itu alhamdulillah kami bisa menugaskan dulu ke titik-titik yang jauh, ke sekolah swasta juga jauh, belum terlayani. Ya, kurang terlayani. Jadi mereka dilayani bekerjasama dengan Posyandu biasanya di situ. Jadi kumpul di sana. Ada juga yang memang karena siswanya banyak kami nyewa juga sebanyak 4 titik. Terus yang di sini Bu dijadikan berapa rombel? Di sini Neng. Untuk pastinya Ya. Untuk STLB 6 rombel kan, 1 sembilan. Nah itu juga ada yang untuk tunarungu, untuk tunagrahita, tunadaksa, dan autis, serta ada beberapa tunagrahita. Per rombelnya berapa orang? Berapa siswa? Per rombelnya itu maksimalnya untuk STLB itu 4 sampai 5. Kalau SMP dan SMA 8. 8 siswa. Di sini dari SD, SMP, SMA. Terus Bu, untuk Ibu Rika Bu, terkait dengan program unggulan di sekolah ini, yang paling dikedepankan itu apa Bu? Yang pertama, karena saya di sini membidangi di kesiswaan, otomatis saya memegang diantaranya ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler di sini sangat terkait itu dengan yang pertama ada kesenian, ada olahraga, dan ada juga satu lagi pramuka. Nah, yang unggulan itu yang pertama yaitu pramuka, di mana kalau di sini yang sudah menjadi unggulan itu kami mempunyai tim dari mulai dari pembinanya juga di sini sudah
mayoritas lulusan KMD dan ada juga yang KRL, dan di sini saya sendiri memang ranahnya di Kuacap juga karena saya merupakan andalan Kuacap. Jadi insya Allah untuk pramuka di sini sudah mumpuni dari segi pembinaannya. Untuk anak-anaknya di sini yang menjadi unggulan itu mereka sudah mencapai tingkatan tertinggi di Pramuka Garuda, di mana setiap tahun kita selalu memberikan beberapa siswa kepada kabupaten karena kita melakukan seleksi itu sama ya seperti umum, di mana untuk Pramuka Garuda dari mulai umum sampai ke PBK, istilahnya pramuka berkebutuhan khusus, semua diseleksi. Dan dari sekolah sini sudah menghasilkan lulusan-lulusan Pramuka Garuda. Dan yang kemarin satu orang itu sudah bisa mengikuti ke ranah Pramuka Garuda itu ke tingkatan yang mau jalur prestasi Pramuka Garuda. Jadi bisa melalui jalur Pramuka Garuda untuk mengikuti ke perguruan lebih tinggi. Itu ya yang pramuka. Terus untuk olahraga bersama kesenian, kemarin kebetulan baru saja mengikuti ajang talenta ya, FLS 2N, O2SN, sama LKSN. Dan alhamdulillah di SLB Negeri Bagian B Garut ini 16 mata lomba yang kita ikuti ya dari 3 ajang talenta itu. Dan di sini kalau bisa disebut sebagai juara 8 juara itu memperoleh juara pertama. Gitu ya, dari ketiga ajang talenta. Itu dari apa saja, Bu? Nah, yang pertama pantomim juara pertama. Pantomim. Terus ada juga tata boga, ada souvenir, ada fotografi, ada lompat jauh, terus ada merangkai bunga. Tata boga sudah. Terus message, akupuntur. Terus ada comic strip. Terus ada juga video, lomba video. Jadi itu membuat video ya, film gitu. Jadi terdiri dari 3 siswa. Jadi total keseluruhan kita itu dari 16 mata lomba itu 8 mata lomba yang mendapat juara pertama. Ada 2 yang juara kedua dan ada 2 lagi yang juara ketiga. Jadi alhamdulillah gitu. Semua dari hasil yang ekstrakurikuler ini semua bisa menghasilkan dan dibuktikan juga dengan kegiatan ajang talenta tingkat kabupaten, dan tentunya minta doanya juga sekarang akan melangkah ke tingkat provinsi ya untuk kejuaraan seperti itu. Terus untuk harapan ke depannya untuk kemajuan sekolah ini di mana? Harapannya tentunya dari program yang kita sudah buat tentu bisa langsung diimplementasikan dan ada rencana tindak lanjut. Otomatis ada refleksi evaluasi ya dari apa yang kita telah dapatkan di tahun sebelumnya, tahun sekarang, dan kita mempunyai target di tahun depan harus bisa meningkat dan mengoptimalkan dengan potensi dan apa yang ada di sekolah, baik itu dari sekolahnya, siswanya, GTK-nya, semua stakeholder yang berhubungan itu harus bisa terpenuhi sesuai dengan rencana kita tentunya. Terus Ibu Hajah ya, terkait dengan persiapan untuk menghadapi ujian Ibu ya, persiapannya di sekolah ini seperti apa Bu? Ya ada kepanitiaannya sudah dibentuk. Ini bawa kurikulum sebenarnya. Ini sudah pembuatan soal. Dan sekarang sudah pelaksanaan ujian ya, sudah mulai. Sudah sampai di mana persiapannya? Sebetulnya sudah pelaksanaan. Oh sudah pelaksanaan. Oke. Sebetulnya dari Hari keberapa sekarang? Sekarang itu dari hari ketiga pada hari ketiga. Hari ketiga. Mulai tanggal 4 ya, tanggal 4. Nah, untuk ujian tulisnya minggu depan. Minggu depan ya Bu? Biasanya kita memang melaksanakan ujian tulis dulu, baru ujian praktek. Tapi sehubungan dengan banyak libur ya. Iya, banyak. Jadi kita tarik ke tanggal 4 karena tanggal 4 full gitu seminggu ke 5 hari. Jadi lebih tertata dari segi waktu. Alhamdulillah sih Pak ya, kalau dari persiapan karena memang kita ada beberapa yang berbeda dari segi lokasi. Misalnya anak tunadaksa kan tidak mungkin di sini di atas, jadi dibuat ruangan yang paling atas. Lalu juga ada beberapa hal kita tuh kebanyakannya kan vokasi di sini, praktek-prakteknya itu lebih ke bahan-bahan yang harus kita persiapkan untuk nanti praktek seperti tata boga gitu, bahan tata boga. Nah ada juga untuk proksus, misalnya kan yang untuk tunadaksa itu harus mandiri secara Umas. kita menyiapkan alat berat.
sama sebetulnya dengan UMM, hanya saja dari konten materi yang berbeda. Ada perbedaannya Bu ya antara Contohnya kan kalau SMA mah matematika algoritma, ya, ya. kalau di kita sampai tahap paham transaksi jual beli. Siap. Nggak ada algoritma, nggak ada kamus, nggak ada. Biasa asuhan ya. Nah, ini satu lagi Bu Mas ya. Dengan Ibu siapa Bu? Ahmadina. Marina. Ini Bu, kalau di sekolah seperti buat ke anak kebutuhan khusus ya, Bu Mas itu fungsinya untuk apa itu Bu? Kita menjalin kerjasama secara internal dengan eksternal juga ya Pak ya. Kalau untuk eksternal kita kerjasama dengan beberapa juga dunia usaha dunia industri. Karena apa? Hasil akhir vokasional yang ada dari kita nanti kita kembangkan untuk kemandirian anak di luar. Jadi nanti kita kerjasamanya dengan dunia usaha dunia industri ataupun dengan elemen-elemen yang lainnya yang ada khususnya di Pemda Kabupaten Garut gitu. Menyalurkan bakat-bakat anak-anak di sini agar nantinya mereka juga dapat dikembangkan di masyarakat seperti gitu. Jadi tidak hanya terjalin secara internal saja, tapi dengan eksternalnya kita usahakan gitu. Dengan beberapa dunia usaha dunia industri khususnya di Kabupaten Garut. Gitu. Terima kasih. Ibu untuk terakhir kalinya mungkin pesan dan kesannya untuk kemajuan sekolah ini, apalagi Ibu sebentar lagi mungkin akan meninggalkan ya, akan meninggalkan sekolah ini, sekolah yang Ibu pilih ya. Apa pesan dan kesannya untuk kedepannya? Kesannya dulu ya. Ya. Mungkin selama 4 tahun saya jadi kepala sekolah, alhamdulillah didampingi oleh tenaga-tenaga muda, dan memang itu sengaja saya pilih karena insya Allah dengan tenaga-tenaga muda ini mereka akan lebih jernih cara berpikirnya, terus juga mereka akan lebih semangatnya masih apa yang masih nyala-nyala gitu ya. Dan terbukti pada saat ini prestasi biasa di Garut itu berkat dukungan dari tim manajerial dari guru yang memang semuanya alhamdulillah kebetulan di tahun-tahun ini nanti akan terjadi regenerasi angkatan 2007 hampir purna semuanya ya. Ini seniornya ini nanti. Jadi ini penerus itu ya. Seperti itu ya, harapannya tetap semangatnya sampai nanti juga siapapun pemimpinnya, karena ini merupakan suatu kewajiban bahwa melanjutkan pendidikan luar biasa itu tidak tergantung pada siapa yang nyuruh, tapi ini harus lembaga pada diri sendiri bahwa ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan apapun risikonya, itu ya kita jalani. Oke, terima kasih. Itulah hasil pembicaraan kami dengan kepala sekolah, dengan Bu Humas, juga dengan kesiswaan, dengan kurikulum. Mudah-mudahan sekolah SLB ini ke depannya lebih maju. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.